Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan mempelajari kisi-kisi untuk nanti PAS Matematika. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Mudah-mudahan kalian masih dalam kondisi sehat ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai. Kisi-kisi yang pertama itu tentang penjabaran persamaan kuadrat. Jadi, kalau ada dua persamaan kayak gini, X tambah 3 dikali X tambah 5. Cara mengalikannya, kita pakai perkalian pelangi. Mula-mula ini kita bulet-buletin dulu nih dia. Kita bulet-buletin. Tujuan kita bulet-buletin ini biar tanda plusnya nggak hilang. Oke, mulai kita X dikali X, jadinya nanti X kuadrat. X dikali 5, jadinya karena dia di sini simbolnya plus, kita tulis plus 5x. 3x, 3 dikali x, karena dia depannya tanda plus, kita tulis plus 3x. Nah, plus 3 dikali plus 5, hasilnya nanti plus 15. Oke, kita pakai perkalian pelangi. Nah, kalau udah jadi kayak gini, kita jumlahin aja. Yang sama, 5x sama 3x kan bisa kita jumlahin. Hasilnya nanti x kuadrat tambah 8x tambah 15. Oke. Lanjut ke yang kedua tentang pemfaktoran persamaan kuadrat. Nah, cara pemfaktoran kayak gini. Misalkan ada persamaan x kuadrat tambah 5x tambah 6. Nah, di sini A-nya ini sama dengan 1, B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan 6. Nah, cara pemfaktorannya ada dua buah bilangan yang kalau dikali hasilnya 6 dan kalau ditambah hasilnya 5. Oke. Bilangan yang menghasilkan 6 itu 1 kali 6, 2 kali 3. Oke. Nah, bilangan yang kalau dikali 6 dan ditambah 5 itu kan ini, 2 kali 3. Kita tulis di sini 2 kali 3, 6. 2 tambah 3, 5. Jadi, cara untuk pemfaktorannya, biar angka yang di sini sama nih. Angka yang dijumlah sama angka yang dikalinya sama. Terus, kita tulis kayak gini. Hasil pemfaktorannya jadinya X tambah 2 dikali X tambah 3. Lanjut, diketahui fungsi fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 10. Tentukan bayangan x sama dengan 3. Jadi, kalau ada soal kayak begini, tentukan bayangan x sama dengan 3. Setiap huruf x kita ganti atau kita substitusi dengan angka 3. Di sini x-nya kita ganti sama 3, x-nya juga kita ganti sama 3. Langsung kita hitung. Cara ngitungnya, kita kuadratin dulu. 3 kuadrat dikali 2 ditambah 5 kali 3. Oke. 3 kuadrat kan 9, dikali 2 hasilnya 18. 5 dikali 3, 15. Dikurang 10, nanti hasilnya 23. Jadi caranya, X-nya kita ganti sama angkanya. Kalau angkanya 5, ya kita ganti sama 5. Selanjutnya, persamaan sumbu simetri untuk grafik fungsi X kuadrat tambah 8X dikurang 12. Nah, kita lihat dulu di sini. Ini A-nya 1, B-nya 8, C-nya min 12. Rumus sumbu simetri itu ini. Min B per 2A. B-nya kita ganti sama 8. A-nya kita ganti sama 1. Langsung kita masukin. Jadi nanti min kali 8 kan min 8 dibagi 2. Min 8 dibagi 2 hasilnya min 4. Ini jawabannya. Selanjutnya, titik potong terhadap sumbu Y persamaan X kuadrat tambah 4X dikurang 12. Titik potong terhadap sumbu Y itu artinya kita ganti X-nya dengan 0. Oke? Kalau titik potong terhadap sumbu Y, kita ganti X-nya sama dengan 0. Langsung aja kita masukin 0 kuadrat tambah 4 kali 0 dikurang 12. Hasilnya nanti
min 12. Nah, ini soal ini berlanjut nih. Yang pertama kan titik potong terhadap sumbu Y. Selanjutnya, titik potong terhadap sumbu X. Kalau titik potong terhadap sumbu X, kita ganti Y-nya dengan 0. Jadi, nanti model persamaannya X kuadrat tambah 4X dikurang 12 sama dengan 0. Kalau muncul kayak begini, jadi kalau mencari titik potong terhadap sumbu X, itu sama aja kita faktorkan. Ada dua buah bilangan yang kalau dikali hasilnya min 12, kalau ditambahin hasilnya 4. Nah, bilangan yang kalau dikali hasilnya 12 itu kan ini. 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Tapi kalau dijumlahin hasilnya 4. Kira-kira yang ini. 6 sama 2. Tinggal kita kasih tanda plus minusnya. Kalau kamu sering latihan, insya Allah lancar kok. Jadi, 6 dikali min 2, min 12. 6 ditambah min 2, hasilnya 4. Nanti pemfaktorannya jadi X tambah 6, X dikurang 12. Selanjutnya, kita mencari X1 dan X2-nya. Cara nyarinya gini. X ditambah 6 sama dengan 0. Jadi X yang pertamanya itu sama dengan min 6. X yang keduanya, X dikurang 2 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 2. Oke, ini X plus 6-nya kita hitung ke sini. Yang min 2-nya ke sini. Oke, X dikurang 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 2. Nah, titik potongnya, jadi ini kan koordinat itu kan X, Y. X-nya min 6, Y-nya 0. Kita tulis di sini. Min 6,0. Titik potong yang kedua, ini. X-nya 2, Y-nya 0. Jadi koordinatnya min 6,0 sama 2,0. Yang ini. Lanjut lagi. Masih persamaannya masih sama, cuma pertanyaannya beda. Nih, persamaan sumbu simetri untuk grafik fungsi yang tadi. X kuadrat tambah 4X dikurang 12. Nah, untuk rumus sumbu simetri itu kan tadi udah pernah kita jelasin. Min B per 2A. Kita masukin angkanya. B-nya kita ganti sama 4, A-nya kita ganti sama 1. Ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Jadi min 4 dibagi 2 hasilnya min 2. Oke. Masih ada satu lagi nih, titik balik. Cara mencari titik balik, ini kan udah dapat nih X-nya nih, min 2. Nah, cara mencari titik balik, kita ganti X-nya pakai nilai sumbu simetri yang tadi. X diganti dengan nilai sumbu simetri. Tadi kan sumbu simetrinya min 2. Kita masukin deh. Min 2 kuadrat ditambah 4 kali min 2 dikurang 12. Min 2 kuadrat kan 4. 4 kali min 2, min 8 dikurang 12. 4 dikurang 8, min 4. Dikurang 12, hasilnya min 16. Jadi ini jawabannya min 16. Oke, jadi dari satu persamaan, ini jadi 4 soal. Yang pertama, titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, terus sumbu simetri, sama titik baliknya. Lanjut lagi. Nah, kita belajar transformasi geometri. Koordinat bayangan titik A, jika ditranslasikan dengan titik dengan T4 sama 2 adalah, jadi ini titik awalnya, ini faktor translasinya, ini bayangannya atau titik akhirnya. Kalau translasi, tinggal kita tambahin aja nih. 3 kita tambahin sama yang 4. Oke, yang X-nya sama yang atas, yang Y-nya sama yang bawah. Oke, kan koordinat X, Y. Berarti X-nya sama yang atas, Y-nya sama yang bawah. Jadi nanti 3 ditambah 4. Bawahnya 2 ditambah 2. Titik akhirnya atau bayangannya 3 tambah 4 kan 7. 2 tambah 2, 4. Jadi ini koordinat bayangannya. Kita tambahin aja.
Nah, terus ini koordinat bayangan titik D 1,4 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 2. Nah, untuk refleksi atau pencerminan ada banyak rumusnya. Nah, yang ditanya ini, titik potong, pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Ini garis Y sama dengan min 2. Jadi kita ganti K-nya sama dengan min 2. Untuk X-nya tetap, jadi kalau dicerminkan terhadap garis Y, yang berubah itu Y-nya aja, X-nya tetap. Kita masukin di sini, D-nya 1, 2K, berarti 2 dikali min 2, dikurang Y, dikurang, di sini kan Y-nya 4, kita tulis di sini, dikurang 4. Jadi nanti D aksennya 2 dikali min 2, min 4, dikurang 4, min 8. Jadi D aksennya 1, min 8. Kalau untuk rumus-rumus kayak gini lebih mudah dihafal. Oke, daripada dicari, mungkin lebih cepatnya kamu ngapalin aja lah. Selanjutnya ini, titik G adalah bayangan, titik G aksen adalah bayangan titik G setelah diputar 90 derajat searah putaran jarum jam. Koordinat titik G aksen adalah, nah untuk rotasi, jika diputar sejauh 90 derajat searah jarum jam, ini dia. Hasilnya nanti min Y, X. Tinggal kita balik aja. Ini X, ini Y. Jadi nanti G aksennya itu sama dengan min 3, min 2. Oke? Min Y. Y-nya kan awalnya 3. Kita tulis di sini min 3, X. X-nya itu min 2. Kita tulis min 2. Jadi ini jawabannya. G aksen setelah diputar 90 derajat terhadap searah putaran jarum jam. Oke, saya kira segitu dulu untuk kisi-kisinya. Terima kasih. Semoga kalian mendapat hasil yang terbaik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.